Taubatnya pembunuh 99 jiwa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara umat sebelum kalian terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Suatu ketika terbesit di hati pria tersebut akan azab Sang Pencipta. Dia berpikir untuk bertaubat sebelum ajal tiba, namun dia merasa ragu, apakah taubat orang yang telah membunuh puluhan nyawa tak bersalah akan diterima. Dia kemudian menanyakan kepada orang-orang tentang siapa di antara mereka yang paling berilmu. Kemudian dia diarahkan kepada seorang rohib. Dia pun mendatangi rumah rohib itu untuk kemudian bertanya kepadanya, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat baginya?" Rohib itu pun menjawab, "Tidak ada taubat bagimu." Lalu pria itu membunuh rohib tersebut, sehingga genap menjadi 100 jiwa orang yang telah ia bunuh. Kemudian laki-laki itu mencari orang lain yang paling banyak ilmunya. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang alim yang mempunyai ilmu yang banyak. Kepada orang alim tersebut, ia berkata, "Saya telah membunuh 100 orang, dan apakah taubat saya akan diterima?" Orang alim itu menjawab, "Ya, tidak ada penghalang antara taubatmu dan dirimu. Pergilah ke daerah ini, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu termasuk lingkungan yang buruk." Maka berangkatlah laki-laki itu ke daerah yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Di tengah perjalanan menuju tempat tersebut, laki-laki tersebut meninggal dunia. Lalu datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka pun saling berbantahan. Malaikat rahmat berkata, "Orang laki-laki ini telah berniat pergi ke suatu wilayah untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati, maka aku akan membawanya." Malaikat azab membantah, "Tetapi bukankah ia belum berbuat baik sama sekali?" Akhirnya turun sesosok malaikat yang berwujud manusia. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab keduanya sepakat meminta keputusan kepada malaikat berwujud manusia dengan cara terbaik. Malaikat tersebut berkata, "Ukurlah jarak di antara dua negeri tempat kematian sang pembunuh. Lalu perhatikan ke arah mana dia lebih dekat, maka berarti dia termasuk penghuni tempat itu." Para malaikat tersebut mengukur dan mendapati bahwa laki-laki itu sudah dekat dengan negeri yang menjadi tujuannya untuk bertaubat, sehingga ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut diantaranya adalah, rohib yang menjadi korban ke-100 merupakan orang yang pandai beribadah, tetapi belum tentu berilmu. Kata-katanya yang menghakimi bahwa taubat sang pembunuh tidak mungkin diterima adalah nasihat yang tidak bijaksana dan keliru. Allah melarang kita untuk berputus asa dan meyakinkan kita betapa ampunannya amat luas, sebagaimana pria yang telah membunuh 100 nyawa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kakinya digerakkan dalam hijrah menuju kehidupan yang lebih islami atau taubat. Walaupun dia sudah meninggal sebelum mencapai negeri tujuan, ternyata taubatnya sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.